Selamat siang Bu Cai, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil pengerjaan soal UTS kami. Nah, untuk nomor satunya itu soalnya adalah desainlah rangkaian digital atau kombinatorial 4 bit untuk menyelesaikan proses aritmatika di bawah ini. Y sama dengan 4 plus 3. Jadi cara pengerjaannya itu angka 4 dan 3-nya ini kan masih desimal, jadi kita ubah ke biner, langsung kita jumlahkan hasilnya akan mendapatkan hasil 0,111. Nah, untuk dari biner ke desimalnya tinggal kita kalikan angka binernya dengan 2 pangkat n. Ya, untuk nomor 1B ini kita butuh rangkaian untuk mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan biner ya. Jadi kita di sini menggunakan 4 gerbang logika OR dengan 9 input ya, di sini dan 4 output. Kita baca ini dari bawah sampai ke atas. Nah, misalkan kita punya tadi nomor angka 3 dan 4. Angka 3 itu kita bisa telusuri menjadi ini A1-nya 1 dan A0-nya tuh 1. Sedangkan A4 itu bisa kita telusuri jadi A3-nya 1. Jadi kalau 3, desimal 3 itu berubah jadi 0011, kan desimal 4 itu akan berubah menjadi 0100. Untuk 1C-nya kita butuh rangkaian untuk mengkonversikan biner ke desimal. Nah, biner ke desimal itu kita butuh namanya rangkaian decoder. Decoder itu apa sih? Isinya tuh begini. Jadi kita ada 4 inverter dan ada kira-kira 10 output. Jadi 4 ini adalah bilangan bit tadi. Kita baca sekarang dari atas. Dan ada masing-masing ke angka desimalnya. Misalkan tadi kita punya angka 3 itu 0011 kan. 0011. Kita telusuri nanti angka 3 akan berada di sini. Dan misalkan tadi angka 4 itu kan 0100. 0100 kita telusuri nanti hasilnya akan berada di sini. Gerbang yang kita pakai di sini ada gerbang logika N. Untuk nomor 1D ini gambar rangkaian kombinatorialnya ini seperti ini ya. Jadi kenapa ya yang di sebelah kanannya A0 B0-nya half adder, karena dia nggak ada carry-nya. Nah, half adder ini memiliki 2 input yaitu A dan B, dan 2 output yaitu carry out dan sum. Sum ini bertindak sebagai output utamanya, sedangkan carry out ini berfungsi menerima limpahan nilai saat kedua nilai input berlogika sama dengan 1. Nah, sedangkan untuk full adder ini memiliki tambahan sebuah input yaitu carry in. Nah, carry in ini merupakan rangkaian full adder yang memberikan output nilai seadanya bila ada limpahan nilai carry dari penjumlahan sebelumnya. Oke, jadi nomor 2 itu desain rangkaian counter synchronous dengan menggunakan langkah-langkah untuk mendesain rangkaian sekuensial untuk menghitung bilangan desimal. Nah, untuk kelompok kami, kita dapat soal yang 0 sampai 10, lalu kembali ke 0 lagi. Nah, ini pertama kita buat state diagramnya dulu. Di state diagram kita ubah dari bilangan desimal untuk menjadi bilangan biner. Nah, contohnya kayak yang tadi 0000 itu ke 0001, seterusnya sampai 1010. Habis itu dia ke 0000 lagi. Setelah itu buat state table 1. Nah, di state table 1 itu ada present state sama next state. Di present state itu kita tulis lagi bilangan biner yang tadi dari 000 sampai 1010. Selanjutnya itu karena masih 1010 harus diselesaikan sampai 1111. Di next state itu tulis langkah selanjutnya dari present state. Misalnya dari 0000 ini di next state-nya itu 0001 sampai seterusnya di 1010 itu ke 0000. Setelah itu ke bawahnya itu 0000. Nah, di state table 2 itu ada tambahan T flip-flop. T flip-flop itu apa? Jadi itu dari present state ditambah next state. Contohnya dari 0000, next state-nya 0001. Nah, T flip-flopnya itu 0001. Seterusnya sampai ke bawah, sampai 1010. Habis itu yang 1011 itu kan XXXX next state-nya. Nah, itu T flip-flopnya XXXX sampai ke bawah. Nah, selanjutnya dari state table 2 ini kita ubah ke peta Carnot. Nah, dari peta Carnot ini kita lihat dari percentage-nya aja. Nah, dari percentage 0 itu inverse 1 itu
yang nggak inverse. Nah, di baris pertama ini kita mau lihat yang buat peta Carnot yang T3 dulu. Misalnya 0, 0, 0, 0. Berarti A inverse, B inverse, C inverse, D inverse. Nah, hasilnya di sini kan 0, berarti di sini 0. Terus contoh kedua, ini kan 0, 0, 0, 1. Berarti masih di A inverse, B inverse, C inverse, terus D. Nah, di sini kan hasilnya 0, makanya di sini 0. Nah, begitu seterusnya buat bentuk peta Carnot di T2, T1, sama T0. Terus selanjutnya kita akan membuat persamaan dari peta Carnotnya ini. Misalnya, ini kan kita pakai don't care condition. Jadinya X-nya itu kita ambil. Nah, dari kotak ini, kita lihat di sini, ini kan AB inverse sama AB. Nah, ini tuh kalau ditambah hasilnya itu A, dapat A di sini. Terus, kita lihat di sini CD sama CD inverse. Kalau misalnya ditambah dapatnya hasilnya C, makanya di sini jadi AC. Terus yang di kotak ini itu kan AB sama A inverse B. Nah, pas ditambah mereka hasilnya itu B, makanya di sini B. Karena ini cuma sebaris, jadi langsung ambil CD-nya aja di sini. Jadi BCD. Jadi persamaan T3 itu AC plus BCD. Terus buat persamaan T2, T1, dan T0 itu juga sama caranya. Nah, dari peta Carnot ini kita buat rangkaiannya. Di sini ada T0, T1, T2, T3. Terus di sini ada A inverse, B inverse, C inverse, D inverse. Misalnya, kita mau buat rangkaian yang T0, A inverse plus C inverse. T0 kan di sini ya. Jadinya kan A inverse dari sini ke sini. Kita pakai gerbang logika OR, soalnya di sini dia plus. Jadi di sininya OR. Terus C inverse dari sini ke sini. Jadi A inverse ditambah C inverse itu dapatnya T0. Misalnya contoh keduanya itu T2. T2 itu kan C kali D. Nah, dari C kita ke sini, terus ke sini. Ini pakai gerbang logika N, soalnya dia di sini kali C kali D. Makanya di sini pakai gerbang logika N. Habis itu D-nya dikali sama si C, dapat si T2-nya. Untuk soal nomor 3 yaitu desain rangkaian digital dari persamaan berikut, ada F1 dan F2. 3A yaitu membuat rangkaian kombinatorialnya. Di sini ada 4 input yaitu A, B, C, dan D. Dan 2 output yaitu F1 dan F2. Untuk soal yang pertamanya itu adalah AC. Jadi di sini A dan C kita tarik garisnya dan digabungkan dengan gerbang logika N. Yang soal yang kedua yaitu A aksen B. Kita juga tarik garisnya dan digabungkan dengan gerbang logika N sampai seterusnya. Dan yang terakhir itu sesuai dengan pertanyaan outputnya yang F1, sehingga AC aksen B, B aksen C, D aksen, dan A, B, C aksen D digabungkan dengan gerbang logika OR. Begitu juga dengan F2-nya. Yang 3B, yaitu membuat rangkaian PLD dan disertai dengan tabelnya. Rangkaiannya itu hampir sama dengan 3A, yaitu sesuai dengan soalnya, yaitu yang pertama AC, kita tandai dengan X, dan kita gabungkan garisnya dengan gerbang logika. Begitu juga dengan A aksen B, B aksen C, D aksen, dan AB, C aksen D, dan digabungkan dengan gerbang logika. Selanjutnya yaitu tabel pemrogramannya. Dari soalnya itu ada 8 product term-nya, sehingga yang kita tulis itu ada 8. Dan cara menulis untuk nilai 1, 0 atau strip itu 1 apabila nilainya itu ada atau dimasukkan, 0 itu apabila nilainya itu ada aksennya, dan strip apabila nilainya itu tidak ada. Contoh yang pertama yaitu A dan C, sehingga A dan C ini dikasih nilai 1. Karena B dan D itu tidak ada, sehingga dikasih dengan nilai aksen. Dan juga yang contoh yang kedua, itu A aksen B, sehingga A-nya itu kita beri nilai 0 sampai product term yang ke-8. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.